Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Muhammad Firdaus. Ia merupakan orang yang sangat aktif dan produktif. Namun, dirinya menyesal karena sudah abai dengan kesehatan. Pak Firdaus sebenarnya sudah lama mengetahui tekanan darahnya tinggi. Namun, setiap kali merasakan sakit kepala, ia hanya mengkonsumsi obat pereda nyeri. Keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan benar. Tekanan darah tinggi mungkin dianggap hanya sekedar angka, tanpa diartikan dengan serius. Hingga pada bulan Juni 2021 lalu, Pak Firdaus tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tangan dan kaki kirinya. Pada saat itu, kalau nggak salah di 180/100. Kolesterolnya 200. Karena struknya penyumbatan itu masih ada gangguan kram, kayak kesemutan tinggi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai saat ini 4 tahun 4 bulan saya masih merasakan. Lantas bagaimana seharusnya hipertensi ini disikapi? Dan bagaimana cara mengatasi risiko stroke? Mari belajar dari kisah Pak Firdaus hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy ya. Saya kali ini ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan yang akan mengajak Anda untuk hidup sehat dengan cara yang tepat ya. Pemirsa, bersama kami ada Ayah Daus ya. Ayah Daus, apa kabar? Luar biasa sehat, baik. Semangat untuk sembuh? Semangat untuk sembuh. Sesemangat apa pengen sembuhnya Ayah? Semangat bisa untuk berkumpul dengan teman-teman, dengan anak-anak, terus memakan pola makan yang baik dan sehat. Iya, semangat Ayah ya. Semangat. Oke. Nah, Ayah udah terkena stroke berapa tahun nih? 4 tahun 4 bulan. 4 tahun, 4 bulan. Jadi sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya untuk saat ini untuk kesembuhan ayah. Fokus ya. buat kesembuhan. Fokus buat kesembuhan ayah. Ayah tuh ya rutin jalan. Jalan kerja pagi. Kerja? Ya, ayah masih kerja? Masih kerja. Di kementerian ya? Iya, betul. Wow, hebat. Ayah lagi ada di TV nasional. Silakan kalau mau menyapa anak-anaknya, cucu tersayangnya, atau mungkin teman-teman kantor. Ayo, sapa semuanya ya, silahkan. Halo teman-teman. Ayah mohon dukungannya, ayah mohon doanya. Semoga Ayah Daus bisa sehat lagi, bisa semangat lagi untuk pulih seperti semula. Berkat dukungan teman-teman, khususnya kepada teman-teman di Kresna dan teman-teman di Bogorian dan teman-teman di Kasih. Dukungan dan support dari kalian ayah sangat butuhkan, dan semoga ayah bisa lari sehat seperti semula karena kalian. Untuk anak-anak ayah, semoga kalian selalu ada buat ayah, jaga kesehatan kalian karena ayah juga sayang kepada kalian semuanya. Terima kasih. Baik. Nah pemirsa, Ayah Daus datang ke Go Healthy karena ingin dapat solusi agar kesehatannya kembali meningkat setelah terkena serangan stroke 4 tahun yang lalu ya. Ayah mohon maaf, saya harus bertanya ini, apakah ayah masih ingat dulu serangan stroke-nya di mana? Sedang apa? Habis sholat Isya tidur di bangku. Oke. Setelah itu ayah mendusin karena ayah punya cucu, biasanya yang bikin susunya tuh ayah waktu ayah sehat. Okay. Jadi ayah bikinin susu mereka berdua, ayah ke kamar mandi mau pipis. Nah, pas di kamar mandi tuh tangan ayah gatal, ayah garuk-garuk, terus tiba-tiba pas ayah garuk-garuk seperti ini contohnya, nah keluarlah itu darah di sini merah. Pas gitu ayah keluar kamar mandi bilang, "Ma, ini kenapa ya tangan ayah kok ada kayak keluar darah ya?" gitu. Lalu ayah duduklah di bawah. Udah gitu pas istri juga panik kan.
Ayah suruh duduk di bawah, pas mau bangun lagi, ayah udah nggak bisa. Di sini udah lemas. Udah lemas, ini juga katanya udah menyon. Puskesmas karena nggak ada dokter jaga, akhirnya ayah diarahkan untuk ke rumah sakit besar. Oke, Jadi langsung tapinya? Nunggu mobil. Oke. Ada jeda berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Di dalam mobil ayah muntah. Dan di rumah sakit juga ayah masih tetap ngomong begini sembari ayah jikir. Jadi ketahuannya ada sumbatan? Sumbatan setelah di CT scan. Itu ketahuan apa saja nih yang tinggi? Tensinya kah, gula darah, kolesterol, atau asam urat? Yang ayah tahu itu 2 macam aja. Darah tinggi sama kolesterol. Tensi dan kolesterol. Iya, tensi dan kolesterol. Berapa ingat nggak ayah? Angkanya ingat? 180. Untuk tensinya? Iya. Kalau kolesterolnya? Kalau kolesterolnya mungkin 200. 200-an. Oke. Pak Daus sendiri sebenarnya sudah tahu belum sebelumnya kalau misalkan sudah punya tensi tinggi? Atau memang baru tahu tensi tinggi saat terjadi serangan stroke? Sebelumnya sudah tahu. Dari sejak kapan? Nah, sejak ayah tuh sering kontrol. Kan di tempat ayah kerja ada poliklinik. Nah, ayah tuh sering kontrol. Maksudnya ayah kontrol, pusing gitu kan. Minta obat dong dok. Bukan sama teman perawat gitu. Minta obat dong istilahnya. Terus disensi dulu ternyata tinggi. Kata teman perawat, ini Pak Daus hati-hati. Karena takutnya terjadi serangan itu ya. Ayah Daus cuma cuek aja istilahnya. Cuma minta obat, ya udah besoknya udah. Pas zamannya COVID itu 2020 ditensi lagi lah untuk disuntik vaksin. Ayah juga akhirnya ketahuan juga di situ masih tinggi. Ayah Daus stroke berat nggak? Berat. Berat atau berat banget? Berat banget. Berat banget. Yang paling berat apa sih stroke itu? Karena ayah ada penyumbatan di sebelah kiri, ini sebenarnya ayah masih ada gangguan. Ini tangan sebenarnya badan ayah ini sebenarnya masih berat sebelah. Ngangkat bisa ya? Ngangkat bisa. Tapi kalau ayah banyak gerakan itu seperti tertekan. Boleh lihat jalannya? Jalannya boleh. Sehari-hari harus pakai tongkat nggak sih? Kalau ayah naik kendaraan umum karena ayah cukup. Ini jalannya takut-takut atau pede? Pede aja sih kalau ayah orangnya. Oke. Berat ya, kaki melangkah tuh berat ya kakinya ya? Jadi risiko yang paling perlu diatasi untuk ayah Daus dan mungkin Anda juga ya. Kenapa saya bilang mungkin Anda juga? Karena menurut data Kementerian Kesehatan 30% orang di Indonesia mengalami hipertensi. Ini barusan kita cek ya, barusan ya? Barusan dicek, waktu itu tahun 2019 tensinya 150, setahun kemudian waktu mulai vaksin COVID 160. Sekarang 4 tahun kemudian tensinya masih segini. Berarti tentu proses perbaikan yang diharapkan oleh ayah Daus tidak terjadi optimal. Ya. Buktinya tensinya masih tinggi. Kita belajar dari pertama pilar pola hidup sehat ya. Pertama pola makan. Makan buah 3 kali sehari, sebelum makan diusahakan. Pilih menu yang tidak digoreng tapi enak. Merokok udah stop ya. Minum minuman manis khususnya minuman sasetan yang bergula udah enggak lagi. Nah, kemudian penderita stroke harus mau latihan, jangan ngambek. Rutin kunjungi fisioterapisnya. Satu lagi upaya tambahan yang bisa dilakukan oleh ayah dan pemirsa adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi ini adalah upaya yang baik untuk membantu mengendalikan tensi. Jadi manfaatnya kalau dipakai nanti tensinya terkendali. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah teknologi laser itu adalah perangkat ya, yang seperti sekarang dipakai oleh Kang Ronald. Perangkat ini nanti memproduksi sinar laser. Nah, sinar laser ini memang diarahkan ke pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan, namanya arteri radialis dan arteri ulnaris. Ketika diarahkan ke pergelangan tangan, nanti sinar lasernya tembus sampai ke pergelangan dan nanti merangsang yang namanya produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah yang seiring dengan pertambahan usia, volumenya atau kapasitas produksinya turun. Apalagi ditambah dengan adanya penyumbatan pembuluh darah. Dampaknya adalah udah mah turun karena penyumbatan malah memicu keberlanjutan penyumbatan. Dengan bantuan oksida nitrit maka pembuluh darah bisa lebih terbuka. Terbukanya di mana? Di sekujur tubuh. Kenapa? Karena oksida nitrit yang ada di pergelangan tangan ikut beredar di seluruh tubuh.
Jadi nanti mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dibantu proses pembukaan pembuluh darahnya. Sehingga dengan demikian apa? Dengan demikian tensinya bisa lebih terkontrol dan risiko stroke berulang bisa dihindari. Pak Daus, saya izin tanya nih. Iya, Mbak. Tadi kan saya lihat dari riwayat sebenarnya bukan cuma makannya aja nih yang salah, Pak. Tapi Bapak masih merokok. Iya. Bukan masih, malahan baru. Jadi biasanya kalau saya ketemu para penyintas stroke, dulunya mereka seorang perokok aktif, setelah terkena serangan stroke, udah gak merokok. Kalau Pak Daus malahan kebalikannya, dulunya gak merokok, setelah terkena serangan stroke, malahan jadi perokok. Pak, kalau Bapak tetap merokok, tensinya akan semakin tinggi dan beresiko mengalami serangan stroke yang berulang karena darah itu mengental. Ilustrasinya seperti ini pemirsa. Ini kurang lebih di dalam darah dan pembuluh darahnya seperti ini. Ada penyempitan pembuluh darah disertai darah itu cenderung menempel satu dengan yang lain yang bisa mengakibatkan gumpalan darah. Dan kalau ini menyumbat di pembuluh darah otak, terjadi lagi nih Pak Daus seperti yang sebelumnya. Serangan stroke sumbatan yang berulang. Kalau ini terjadi di pembuluh darah jantung, yang dikhawatirkan terjadi serangan jantung. Makanya selain pola makan yang perlu diperbaiki, satu lagi rokoknya harus di stop. Tadi Bang Paidon sudah menjelaskan mengenai teknologi laser. Nah, teknologi laser ini bisa membantu menguraikan gumpalan darah yang menyumbat pada pembuluh darah. Sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Sel darah ini punya tugas. Tugas utamanya adalah mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau misalkan darahnya menggumpal, tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam arti Pak Daus nanti pulihnya jadi nggak optimal. Nah, selain itu tadi kita juga sudah melihat dan mendengar bahwa Pak Daus masih mengalami hambatan ya pada pergerakan, di mana sarafnya juga belum optimal pulihnya, pergerakannya juga belum kuat. Nah, makanya saya anjurkan untuk Pak Daus pakai teknologi laser yang punya satu kesatuan. Kalau yang di pergelangan tangan sebelah kiri, ini fokusnya ke seluruh tubuh dan jantung dan paru-paru. Lalu ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, ini fokusnya ke pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga bisa membantu proses pemulihan dengan lebih optimal, mencegah terjadinya serangan stroke berulang, lalu mencegah terjadinya kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan sinusitis. Lebih jauh lagi, ada teknologi juga yang bersinergis, namanya teknologi NMES. Itu khusus untuk saraf dan otot. Pak Daus butuh ketiganya dalam bentuk satu kesatuan. Nah, kalau pemirsa yang mengalami hal yang serupa juga dengan Pak Daus, upayakan apa yang sudah kita jelaskan kepada Pak Daus. Pilar pola hidup sehat harus diupayakan. Tambahkan dengan teknologi laser agar bisa pulih dengan optimal menuju pergerakan ke arah yang lebih baik. Pesannya adalah bukan hanya untuk Ayah Daus, tapi juga untuk Anda pemirsa yang punya masalah dengan tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Yuk gunakan, seperti yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser. AccuLaser ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan angka tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Harapannya Anda, ya pemirsa Go Healthy dan juga Ayah bisa tercegah dari komplikasi yang serius. Apakah stroke atau stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya, sekarang waktunya Anda untuk merasakannya. Jadi silakan segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Ya, hubungi sekarang juga pemirsa, atau boleh Anda foto dulu, catat dulu silahkan, tapi pastikan sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu adalah yang resmi dan bergaransi, yang hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain, jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol, atau mungkin mau langsung lihat barangnya, produknya boleh. Langsung saja kunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa jaga kesehatan, jangan sampai kita kena stroke. Pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Semangat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi.
Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy pemirsa, masih membahas mengenai stroke ya yang dialami oleh narasumber kami yaitu Ayah Daus. Fakta berbicara pemirsa, tidur mendengkur bisa meningkatkan resiko stroke. Waduh, buat Anda nih yang selama ini mendengkur, hati-hati. Penjelasannya seperti apa Bang Faidon? Ya Kang Ronald, memang mendengkur sering dianggap sebagai gangguan ringan. Ya, padahal dalam dunia medis mendengkur bisa menjadi tanda adanya sleep apnea obstructive atau OSA. Yaitu kondisi henti napas berulang saat tidur. Studi menunjukkan bahwa OSA, obstructive sleep apnea, meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat. Wah. American Heart Association juga melaporkan bahwa mendengkur kronis berhubungan erat dengan hipertensi, fibrilasi atrium, jantungnya bergetar begitu, dan aterosklerosis yang merupakan faktor risiko utama stroke. Henti napas saat tidur menyebabkan otak kekurangan oksigen yang memicu kerusakan pembuluh darah. Kekurangan oksigen akan menyebabkan tubuh berusaha melawan dengan meningkatkan tekanan darah sehingga risiko hipertensi kronis lebih tinggi. Jadi sudah hipertensi, mendengkur, hipertensinya naik lagi gitu kan, lebih parah. Jika mendengkur keras, sering terbangun pada malam hari atau terasa mengantuk berlebihan di siang hari, sebaiknya dilakukan pemeriksaan medis karena risiko stroke bisa meningkat secara signifikan. Ya, Ayah udah tahu tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi sejak 2019, tapi masih abai Ayah ya. Iya. Ada obat, nggak diikuti ya petunjuk dari dokternya. Ayah coba, menurut Ayah introspeksi ya, apa yang membuat tensi sama kolesterol Ayah itu tinggi? Ayah kalau dulu sering suka makan santan, kepala kakap. Kalau masih ada sisa itu, Sampai itu habis iya, Ayah simpen dulu di kulkas. Kalau dia pengen itu, Ayah panasin lagi. Ayah ngaku ya dulu pola makannya nggak bagus ya. Iya. Oke, berarti makan yang digoreng, suka banget ya. Menurut Ayah apa yang menghambat pemulihan stroke-nya Ayah tuh apa kira-kira? Dari pola makan Ayah kayaknya Masih mungkin. berantakan? Masih berantakan, olahraganya juga istilahnya semau gue gitu kan. Lalu Pikiran-pikiran? Ya Banyak salah pikiran satunya juga? ada pikiran juga. Manusia hidup ada pikiran. Apalagi? Rokok. Masa mau saya ulang lagi? Tadi udah disebutin, Pak. Dia langsung pegang nih, Iya. rokok nggak boleh lagi. Siap. Ayah mau sembuh nggak? Pasti ingin sembuh. Astaga, ya ampun ya. Jadi untuk melengkapi upaya pemulihan dari Pak Daus, ya nanti pakai teknologi laser sehari 2 kali. Dan ada alasannya tuh kenapa sehari 2 kali. Karena yang pertama ketika kita pakai di pagi hari itu bisa membantu menjaga kestabilan emosional. Di mana bos, ya bekas orang stroke atau seorang penyintas stroke ini seringkali mengalami gangguan emosional. Jadi kita bantu Pak pakai teknologi laser. Nah, tapi ketika dipakai pada malam hari, nantinya akan membantu tidur menjadi lebih baik, lebih panjang dan lebih berkualitas. Jadi yang kita kejar, Pak Daus, gak cuman kuantitasnya aja, gak cuman durasi, tapi kualitas. Dimana tadi saya dengar bahwa Pak Daus kan tidurnya masih mendengkur. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi pertanda bahwa kualitas tidurnya belum tentu dapat nih yang maksimal.
Padahal kalau kita kurang tidur secara kuantitas maupun kualitas, ini bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi maupun penyakit jantung dan pembuluh darah. Khususnya nih untuk Pak Daus yang sudah punya riwayat hipertensi, kalau tidurnya tidak berkualitas, tensinya akan semakin naik lagi. Nah, makanya kualitas tidur ini harus dipertahankan, harus dijaga. Dengan menggunakan teknologi laser di malam hari, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Tidurnya jadi lebih lama, lebih lelap, lebih dalam. Harapannya kualitasnya membaik, tidur mendengkurnya hilang. Jadi nanti resiko stroke berulang bisa ditekan, tensinya menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat pakai teknologi laser ini kan di pergelangan tangan sebelah kiri. Nanti sinar lasernya akan menjangkau sampai ke pembuluh darah dan zat NO yang dihasilkan bersama dengan oksigen yang kita hirup, ini akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Jadi metabolisme ini ditingkatkan dan nantinya si dapur energi akan lebih banyak menggunakan gula, kolesterol maupun asam urat untuk menghasilkan energi. Jadi dari satu kejadian ini kita dapat bahwa energi yang meningkat bisa Pak Daus manfaatkan untuk latihan, untuk olahraga. Lalu yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan gula darah, kolesterol maupun asam urat. Jadi yang walaupun dari dulunya belum ada, setidaknya terkendali. Sudah saatnya nih Pak Daus dan pemirsa di rumah dengan keluhan yang kurang lebih sama, yuk segera upayakan teknologi laser agar pulih dengan lebih optimal. Satu lagi, teknologi laser terbaru itu, yang terbaru itu diperlengkapi atau ditambahkan dengan satu teknologi tambahan yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Tadi kita ngelihat bahwa ayah punya masalah gerak. Dia bisa taruh di lengan bawah, lengan atas, kemudian di paha depan, paha belakang, betis. Untuk membantu apa? Untuk membantu otot berkontraksi dan bisa terpelihara fungsinya. Itu yang pertama. Kedua, dia akan memberi sinyal kepada otak bahwa otot ini masih ada. Jadi, untuk orang yang menderita stroke, ini akan membantu memberikan efek percepatan pemulihan fungsi organ, khususnya otot. Sehingga bisa bergerak lebih baik lagi. Kalau memang sekarang Anda belum optimal dalam kesehatan dan kebugaran, sekarang waktunya. Kalau Anda belum punya teknologi laser, sekarang usahakan untuk Anda mempunyai teknologi laser supaya Anda bisa punya peluang lebih sehat dan lebih bugar di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah apakah ayah akan mengikuti anjuran dan nasihat dari para praktisi? Siap. Saya akan ikuti anjuran dan nasihat dari para praktisi. Oke. Apakah ayah akan melakukan pola hidup sehat? Pasti. Pasti. Dan yang terakhir, apakah ayah akan mengupayakan menggunakan teknologi laser? Pasti. Saya akan menggunakan teknologi laser untuk menunjang proses penyembuhan saya yang lebih maksimal. Alhamdulillah. Jadi cerita dari ayah Daus ini bukan hanya membuka wawasan, tapi juga harus menjadi pelajaran hidup yang berharga buat kita semua. Ya, nah Q-Laser ini adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit dan juga membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Harapannya kalau buat ayah Daus supaya nggak berulang stroke-nya. Kalau buat kita semua pemirsa jangan sampai kita kena komplikasi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau yang lainnya. Ingat ya, produk Q-Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa didapatkan di Gogo Mall yang merupakan satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Q-Laser selama lebih dari 10 tahun. Nah, Gogo Mall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 loh, dengan pelayanan berskala internasional dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogo Mall. Ya, ingat nih pemirsa, Gogo Mall ini tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogo Mall. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia memang nggak bisa kita prediksi, ya, tapi usia panjang bisa loh kita rencanakan. Tapi kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, gaya hidup, pola makan, istirahat, dan penggunaan dokter laser maupun Q-Laser. Jadi konsultasikan masalah kesehatan Anda sekarang juga karena ada solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, terima kasih telah bersama-sama kami di Go Healthy dan sampai jumpa lagi ya di episode Go Healthy selanjutnya. Semuanya semangat hidup sehat.
tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah, tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol, karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga, akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.